Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia pemirsa, dan kita saksikan informasi berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor 142 tahun 2022 yang berlaku pada 4 Agustus lalu. Kementerian Perhubungan mengizinkan maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat hingga 15% untuk pesawat jenis jet dan 25% untuk pesawat jenis propeller. Ya, kenaikan harga tiket pesawat ini dikarenakan adanya kenaikan harga aftur. Sebelumnya pada tanggal 18 April lalu, kenaikan tarif pesawat yang diizinkan oleh Kementerian Perhubungan adalah range-nya 10-20%. Namun setelah melakukan evaluasi, maka Kementerian Perhubungan memutuskan untuk mengizinkan harga tiket pesawat naik maksimal 15% dan 25% dari tarif batas atas. Lalu apa nih konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah, pihak maskapai penerbangan, dan juga masyarakat sebagai konsumen? Coba kita akan bahas bersama dengan Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN maksud kami RI, M. Mufti Mubarok. Pak Mufti, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Mufti. Pak Mufti, ini pemerintah sudah menaikkan batas atas tarif tiket pesawat 25% ya. Apakah ini wajar Pak terjadi di tengah kondisi ekonomi saat ini? Ya, terima kasih. Jadi kami dari BPKN sudah merilis yang pertama bahwa ini harus dievaluasi kebijakan Permen 142 ini karena sangat meresahkan masyarakat, terutama konsumen di Indonesia yang hari ini ekonomi kita belum pulih yang pertama. Jadi kami sangat mengharapkan sangat dievaluasi lah Kepmen ini kan gitu. Kami berharap tim dari Perhubungan untuk membuat tim mitigasi lah untuk mengevaluasi bagaimana harga ini, karena alasan utama dari kenaikan tarif ini biasanya bahan bakar kan gitu yang menjadi alasan utama. Sementara masyarakat, konsumsi masyarakat, kemudian kepercayaan masyarakat terhadap pengguna transportasi ini sudah mulai membaik, tetapi kemudian permen yang berlaku tanggal 4 Agustus kemarin itu sangat kami rasakan. Pengalaman kami dalam penerbangan domestik misalnya, yang biasanya kami dari Surabaya ke Jakarta sekitar 600, 700, sekarang 1.400.000. Ini praktek ini sesungguhnya kenaikan dari tarif yang ada di permen ini memang 10-25%, tetapi praktek di lapangan kenaikan ini menjadi 100% kan gitu. Ini sangat meresahkan masyarakat, dan kami ketika terbang dari manapun selalu bertanya kanan kiri misalnya dalam konteks pengguna maskapai ini, mereka pada mengeluh semua. Artinya apa? Bahwa BPKN menyerukan supaya ada evaluasi kebijakan lah. Jangan diterapkan sekarang, mohon dievaluasi dan dibikin tim untuk memitigasi persoalan ini kan gitu. Karena sesungguhnya di lapangan sangat berbeda dengan yang ada di kebijakan ini. Itu barangkali yang menjadi keresahan kita bersama. Ekonomi belum pulih, sementara tarif semua naik, bahan baku naik, bahan pokok naik. Bagaimana masyarakat akan bisa hidup ketika mau usaha sedikit, mau kemana dan sebagainya, sudah persoalan tiket yang sangat membumbung tinggi menurut kami. Terima kasih itu. Ya, jadi Pak Mufti mewakili keresahan dari masyarakat yang ternyata praktiknya di lapangan begitu ya, bukan hanya 15-25%, bahkan sampai 2 kali lipatnya ya, 100%. Nah, Pak Mufti, lalu bagaimana sih dampak kenaikan harga tiket pesawat ini terhadap sektor pariwisata begitu? Anda melihatnya seperti apa nih nanti akan ke depannya kalau ternyata memang di lapangan banyaknya terjadi keluhan dari masyarakat? Ya pasti dari sektor pelaku usaha ini sangat meresahkan, karena biasanya orang sudah mulai tumbuh, mau akan kontrak, mau akan melakukan kegiatan produksi, marketing dan sebagainya, akhirnya terhambat. Waduh, saya mau ke sana, tiket mahal dan sebagainya, ya akhirnya pending kan gitu. Bagaimana kemudian sektor pariwisata? Tentu sektor pariwisata juga lesu kan gitu. Setelah pandemi 2 tahun mendera mereka, kemudian sekarang baru mulai buka, tumbuh. Mereka kemudian mengevaluasi lagi bagaimana tarifnya dan sebagainya. Kasus di Labuan Bajo misalnya itu salah satu indikasi, kasus di Borobudur misalnya itu juga indikasi bahwa pemerintah ini kelihatannya inilah nggak serius kan gitu. Bagaimana kemudian mestinya kami ke Singapura misalnya, ke Malaysia itu lebih murah dari kami ke Batam atau kami ke Medan misalnya. Ini artinya apa? Bahwa lebih baik kami ke luar negeri daripada kita kemudian wisata ke dalam negeri yang tarifnya saya kira 100% menurut catatan kami praktek di lapangan. Kami investigasi dengan tim BPKN,
kenaikannya cukup signifikan dan ini tidak sesuai dengan permen. Ya tentu harus dievaluasi sebenarnya, banyak maskapai penerbangan yang melakukan aji mumpung kan gitu. Ketika situasi seperti ini ada Capman misalnya, Capman 142 ini kemudian dimanfaatkan situasinya dengan aturan peak season, kemudian aturan apa, mereka melakukan liburan dan sebagainya, sehingga orang kemudian cari alternatif transportasi, misalnya kereta api juga naik 2 kali lipat, kemudian bis dan sebagainya. Banyak orang terlantar di terminal-terminal itu karena nggak mampu membayar. Saya kemarin juga melakukan naik kereta, coba naik bis dan sebagainya, karena nggak mungkin kita naik pesawat sekarang ini karena sangat mahal, bukan terlalu mahal tapi sangat mahal bagi catatan kita, sehingga sektor pariwisata ini harus segera dievaluasi oleh pemerintah. Pak Mufti, ini ada juga beberapa waktu yang lalu kita melihat pemberitaan di media begitu ya, yang mengatakan bahwa memang banyak sekali yang menyoroti mengenai kenaikan harga tiket pesawat yang pelan-pelan tapi pasti terus naik begitu. Tapi dikatakan juga bahwa kunjungan untuk rute gemuk katakanlah seperti Bali ternyata masih tinggi juga begitu. Jadi dikatakan tidak terlalu memberikan efek bagi sejumlah pihak. Menurut Anda apakah ini juga akan bertahan tren ini yang dikatakan bahwa meskipun tiket pesawat naik tapi kunjungan juga tetap tinggi, atau ini tidak akan bertahan lama kalau menurut Anda? Ya memang untuk khusus Bali memang ada perkecualian karena ini kan banyak turis-turis asing kan gitu. Kenaikan harga bagi turis asing mungkin nggak terlalu signifikan, tetapi bagi turis domestik ini saya kira menjadi signifikan. Memang pada awal-awal kebijakan tanggal 4 Agustus kemarin memang masih normal, tapi prediksi saya di bulan depan mungkin sudah turun karena saya melihat traffic angkutan darat dari Bali ke Jakarta misalnya atau ke tujuan lain itu sudah para konsumen atau para penumpang ini sudah ada yang naik kereta, ada yang naik bis kan gitu, sehingga perhitungan saya karena kebijakan ini masih 1-2 minggu yang lalu tentu efeknya belum terlalu kelihatan, tetapi bulan depan lihat bagaimana kemudian tren penurunan pariwisata di Bali ini akan turun dalam tingkat domestik kan gitu. Ini kita rasakan lah, kami melihat dari titik simpul dari Banyuwangi ke Surabaya itu penuh bis-bis kan gitu. Ya, ya, baik Pak Mufti. Lantas dengan adanya hal seperti ini begitu ya, ini kan kedepannya akan banyak nih dampaknya, mengurangi minat untuk sektor domestik. Nah, apakah ini akan membuat tiket pesawat ini dinilai terlalu segmented, Pak Mufti? Bagaimana Anda melihat dampak ini secara luas? Ya, mestinya dalam kondisi seperti ini Menteri Perhubungan menahan diri lah untuk menaikkan tarif kan gitu, karena situasi ekonomi juga sangat belum pulih, belum baik, dan orang sudah mulai semangat untuk ya ada yang hiburan, ada yang kemudian usaha. Kemudian dengan tarif ini sesungguhnya sangat mendera bagi konsumen atau bagi para pelaku usaha atau yang mau wisata dan sebagainya, sehingga kami BPKN sudah membuat press release bagaimana kemudian ini harus dievaluasi. Minimal ya kami merekomendasikan maksimal 10% lah kenaikan ini, sehingga jangan kemudian 25%, tapi dalam prakteknya adalah 100% kan gitu. Ini yang terjadi karena biasanya pelaku usaha atau maskapai penerbangan ini memanfaatkan situasi ketika situasi seperti ini pokoknya ada peraturan naik, tapi naiknya ini orang nggak pada tahu kan gitu. Bagaimana sosialisasi dari Capman ini juga tidak dilakukan oleh pemerintah, sehingga tiba-tiba naik, apa alasan-alasan rasional ketika menaikkan ini seperti itu. Oke, kita harapkan memang betul ada kebijakan dan benar. Kita nantikan juga tentunya rilis dari BPKN juga terkait dengan hal ini dan juga benar-benar didengar oleh sejumlah pihak. Kita akan melihat semoga tidak hanya satu rute begitu, tapi juga bisa kita lihat banyak sekali ya. Ini menjadi perhatian bersama di sini. Terima kasih Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN RI, Mufti Mubarak sudah bersama dengan kami. Pak Mufti, terima kasih.